Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Rindiani dengan NIM 2011290077. Di sini saya akan menjelaskan tentang font, fonem, dan juga alofon. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fonologi. Baiklah, langsung saja. Font atau bunyi bahasa adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam fonologi, bunyi bahasa diamati sebagai fonem. Secara umum, bunyi-bunyi dapat diklasifikasikan atas vokal, konsonan, dan juga semivokal. Jadi, font itu biasanya juga disebut bunyi bahasa. Apa itu font dan bunyi bahasa? Font atau bunyi bahasa adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Jadi ketika seseorang itu bicara satuan bunyi yang mana dihasilkan oleh alat ucap, maka itu dinamakan font atau bunyi bahasa. Kemudian dalam fonologi, bunyi bahasa diamati sebagai fonem. Jadi di dalam fonologi, bunyi bahasa itu diamati sebagai fonem, sedangkan umum bunyi-bunyi dapat diklasifikasikan atas vokal, konsonan, dan semivokal. Kemudian selanjutnya, vokal adalah bunyi yang tidak ada hambatan pada alat ucap, tidak ada artikulasi. Kemudian konsonan adalah bunyi yang diproduksi dengan menghambat arus suara pada sebagian alat ucap, sehingga ada artikulasi semivokal. Kemudian semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, maka semivokal tersebut itu digolongkan bunyi yang secara praktis masuk dalam konsonan, contohnya W. Jadi, perbedaan antara vokal, konsonan, dan semivokal terlihat. Jikalau vokal itu bunyi yang tidak ada hambatan pada alat ucap dan tidak ada artikulasi, tidak menimbulkan artikulasi. Sedangkan konsonan adalah bunyi yang diproduksi dengan menghambat arus suara pada sebagian alat bicara atau ucap, sehingga ada artikulasi. Jadi, vokal dan konsonan ini sudah jelas bahwasanya jikalau vokal itu tidak ada hambatan pada alat ucap sehingga dia tidak menimbulkan artikulasi, sedangkan yang konsonan itu bunyi yang diproduksi dengan menghambat arus suara pada sebagian alat bicara atau alat ucap, sehingga yang konsonan tersebut itu ada artikulasi. Kemudian yang ketiga, semivokal. Semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk di dalam konsonan. Jadi semivokal itu bunyi yang secara praktis termasuk dalam konsonan, tapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, maka semivokal ini disebut bunyi yang secara praktis masuk di dalam konsonan. Seperti contohnya yaitu kata W. Kemudian selanjutnya, fonem. Fonem itu apa sih? Fonem sebuah istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih menunjukkan perbedaan makna. Jadi fonem itu di dalam istilah linguistik itu merupakan satuan terkecil dalam semua bahasa, tetapi masih bisa dibedakan maknanya. Fonem berbentuk bunyi. Jadi fonem itu satuan terkecil, kemudian dia itu masih berbentuk bunyi. Misalkan contohnya itu dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalkan dalam kata cagar dan juga cakar. Nah, K dan G ini merupakan dua fonem yang berbeda. Misal dalam kata cagar dan cakar, tapi dia itu
walaupun dua ini K dan G ini termasuk ke dalam fonem, tetapi dia itu berbeda dalam makna atau masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Kemudian selanjutnya alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal, besar, dan tengah, kabel. Berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir, jawab. Jadi, alofon itu varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Jadi kalau misalnya fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal dalam kata besar dan tengah kabel, berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir, jawab. Jadi antara besar, kabel, kemudian jawab itu pengucapannya atau pelafalannya itu bervariasi atau bervarian. Jadi kesimpulannya itu varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata, baik itu di depan, di tengah, ataupun di akhir, itu dinamakan alofon. Apa itu alofon? Kembali lagi ke tadi, bahwasanya alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Baiklah, saya rasa cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya kepada teman-teman sekalian dan juga kepada Ibu dosen pembimbing mata kuliah fonologi, Ibu Dina. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun dalam penulisan dan lain sebagainya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.